wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini Selasa 26 Desember 2023 tepat pukul 05.28 waktu Indonesia Barat. Haknya puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih yang akan mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz sebagai kontrol station Bunda Fatimah, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim berserta artinya adalah Bunda Dian Rufaidah dan Bunda Titin Supartini di frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryatina Sujan mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul Kembali ke Jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Pak Ustadz Yahya, kami persilakan segala hormat. Ya, baik, terima kasih. Saya kembali kepada Oma Dian Rufaidah. Silakan Oma Dian Rufaidah bersama Titin Supartini. Silakan Oma dipergunakan frekuensinya. Oma terjemahannya ya. Surat Fussilat ayat 48 ya. Habis nomor 47 Pak Ustadz, bukan 48. Oh, jadi ayat berapa sekarang? 47. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min samaratin
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat 47. Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang pun perempuan yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya pada hari ketika Dia Allah menyuruh mereka. Dan manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa kau mempunyai sekutu. Ayat 48. Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka. Ayat 49. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wasyukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi misamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mbak, saya tolong sit gak? Keluar gak? Bu Anda Arianti, suara Pak Ustadz di DVA. Oke, terima kasih informasinya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini kita kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. yakni kita bertaubat, yaitu merupakan syarat utama bagi setiap manusia yang ingin hidup selamat dan bahagia. Oke, gangguan terus ya, sinyal ya. Gangguan terus ya punya Pak Ustadz ya. Kalau tidak terkoneksi ya udah kasih tahu ya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, demikian pula menyegerakan bertaubat ini adalah salah satu merupakan keharusan kita sebagai manusia. Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, dia mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dia jamaah yang surga. Apalagi kita jamaah yang surga. Jamaah yang saya hormati, maka disinilah jamaah yang saya hormati, kita setiap manusia sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kealfaan, tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan kita akan mati. Ya. Nah, sedangkan kematian itu dapat saja menjemput kita sekarang, besok, atau lusa.
Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umat manusia agar segera mohon ampun dan kembali ke jalan, yaitu jalan hidup yang Qur'ani, jamaah yang hormat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Meskipun demikian, jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, banyak gangguan ya. Ternyata masih banyak di antara umat yang belum mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dapat kita lihat jamaah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak orang yang suka melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Begitu jamaah yang hormat. Meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suka melakukan kejelekan, korupsi, berjudi, menipu, meminum minuman yang keras. Akibat perbuatan yang mungkar dan maksiat itu maka banyak terjadilah keresahan, ketidaktentraman, dan kerugian di masyarakat, baik itu menyangkut perorangan maupun orang banyak, jamaah yang saya hormati. Ya. Seorang belum mau bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beberapa sebab. Pertama, ia merasa bahwa dirinya tidak pernah berbuat salah, baik itu kesalahan yang berhubungan langsung dengan Allah maupun kepada sesama manusia serta makhluk yang lainnya. Dia rasanya seperti itu. Nah, yang menjadi dasar pijakannya bukanlah kitab Allah, melainkan hawa nafsunya sendiri. Sehingga jamaah yang saya hormati, segala perbuatan yang dipandang salah menurut Al-Quran maka dianggap benar oleh dirinya di sepanjang tidak bertentangan dengan hawa nafsunya. Nah, itulah sebabnya ia merasa tidak perlu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang matara ngomongkeun batur, ada orang matara pasea. Nah itu, jadi tidak taubat. Nah, itu kan sok salat gini sok parasea, sok ngomongkeun batur gitu kan bahasa. Akibatnya jamaah di dalam kehidupan sehari-hari ia berbuat sesuai dengan perintah nafsunya. Tak peduli apakah bertentangan dengan kehendak Allah ataupun jamaah yang saya hormati meresahkan masyarakat. Anu penting mah urang mah hate we bener. Di salat kitu naon? Kitu kan bahasana naon? Baru sok salat oge geuningan parasea. Tah eta ceuk hawa nafsu. Maka diadakan siraman rohani terus-terus supaya mengerti, supaya paham ya, terutama saya sendiri mengingatkan sih. Jadi hawa nafsu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pijakan hidup, sebab sifat nafsu ini cenderung melakukan kejelekan, menimbulkan permusuhan dan menyebabkan kerusakan jamaah yang saya hormati. Ya. Begitu jamaah yang saya hormati. Kita lanjut. Maka karena itu marilah kita insafi sedalam-dalamnya bahwa dasar pijakan hidup yang sesungguhnya bukan hawa nafsu, melainkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membimbing kita ke jalan hidup yang benar, jalan hidup yang membawa kepada ketentraman, kebahagiaan yang hakiki, jamaah yang saya hormati. Ya.
Hawa nafsu bukanlah untuk dilepaskan, tidak bisa. Berlaku liar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi kita dengan hawa nafsu juga. Tanpa ada hawa nafsu tidak akan ramai dunia ini. Tentunya ada nafsu baik, nafsu tidak baik memang. Tetapi kita kendalikan dengan Al-Qur'an sehingga berjalan menyusuri jalan-jalan yang kebenaran yang dapat mengantarkan kepada kepuasan hidup yang sejati ini. Jikalau seorang jamaah mau mendalami Al-Qur'an, ya, berpedoman kepada Al-Qur'an, kelak dia akan berhati-hati jamaah di dalam hidupnya dan akan segera dia bertaubat bila ia melakukan sesuatu yang dilarang Al-Qur'an. Maka marilah kita segera kembali ke jalan Allah agar kebahagiaan, ketentraman serta kepuasan hidup yang hakiki dapat segera kita peroleh. Kita lihat, tengok dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Jamaah yang saya hormati, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejelekan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sahabat Kultum Insani yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang belum mau bertaubat ialah karena ia tidak menyadari bahwa kematian itu bisa datang pada seseorang kapan saja tanpa pandang bulu. Apakah dia seorang konglomerat, pejabat, masyarakat, masih muda, istri, ya, atau laki-laki yang kaya, yang miskin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan menjemput. Dia tidak pernah menjadikan setiap kematian seseorang sebagai pelajaran yang amat berharga bagi dirinya. Begitu. Kita sering melihat orang yang meninggal dunia, apakah kita mempunyai pikiran bahwa kita juga akan mati? Setiap kematian yang dia temui dianggapnya sebagai hal yang wajar. Jadi nu mau teh batur wae ari urang. Padahal orang yang wafat itu terkadang jamaah sebaya dengan usianya. Bahkan ada yang jauh di bawah umurnya. Nah, hikmah kematian ini tidak pernah kita membuka jamaah pintu kesadaran hatinya. Lempeng sehingga dia tidak pernah mempersiapkan bekal kebajikan di dalam hidupnya. Bahkan jamaah yang saya hormati, ia menganggap bahwa dirinya masih sangat jauh dari kematian. Ada 1000 tahun di orang. Dan menyangka panjang umurnya hingga tua bangka. Nah, karena itulah jamaah yang saya hormati, bila diajak orang untuk bertaubat, ayo buru-buru singgah ke frekuensi ini untuk menimba ilmu tentang kebahagiaan akhirat. Ayo singgah. Masih banyak frekuensi nu rame. Memang teu rame da pengajian mah kieu we. Dia selalu mengatakan nanti sajalah kalau sudah tua. Seseorang yang suka menunda-nunda taubat kelak dia akan menyesal selamanya jika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya sebelum dia bertaubat, jamaah yang saya hormati. Begitu kan? Mari kita sadari jamaah bahwa kematian itu adalah rahasia Allah. Kapan saja maut pasti datang menjemput. Bahkan sekarang pun bisa terjadi jika Allah menghendaki jamaah. Bila kita menyadarinya jamaah yang saya hormati, tentu kita akan segera bertaubat dan kembali ke jalannya. Wah, berjubel-jubel kalau tahu mati akan datang hari ini. Serta berlomba-lomba dia memperbanyak amal yang soleh untuk bekal kembali kepada Allah di dalam hal ini kan. Rame masjid penuh karena sudah tahu akan mati. Wali kulli umatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Jadi tiap-tiap umat jamaah mempunyai batas waktunya.
Maka apabila telah datang waktunya atau ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula dia memajukannya. Walau lari pasti mati. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sebab yang ketiga yang menjadikan seseorang belum mau juga kembali ke jalan Allah ialah karena ia masih tergoda oleh hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Ia terlalu silau oleh kenikmatan dan kemewahan duniawi, sehingga ia terpikat oleh rayuannya. Akibatnya bagaimana kenikmatan duniawi? Ya, ia arungi begitu jauh hingga melampaui batas-batas agama. Nah, sedangkan kenikmatan ukhrawi yang kekal abadi dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia campakkan begitu saja. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, di tengah-tengah lautan kenikmatan duniawi yang semua itu, jamaah dia sulit diajak kembali ke jalan Allah atau bersegera bertaubat ya kepadanya. Barulah setelah lautan kenikmatan itu tidak pernah jamaah menghilangkan rasa dahaganya, bahkan makin terasa haus juga jamaah. Kurang jeng kurang. Dibere 2 hayang 3, bere 3 hayang 4, 4 hayang 5 terus. Ya baru sadar jamaah bahwa kenikmatan dunia itu ternyata semu. Kurang. Ya, bagi fata morgana, dudak-dudak jauh. Akan tetapi jamaah kesadarannya tak banyak berguna karena ajal sudah menjemputnya. Tidak berguna. Mari jamaah yang saya hormati, kita berhati-hati terhadap rayuan duniawi ini. Jangan sampai kita tergoda ya, yang menyebabkan kita lupa terhadap kenikmatan akhirat. Boleh saja kita menikmati kebahagiaan duniawi, dan memang boleh juga orang munafik yang tidak cinta kepada dunia. Jujur saja jamaah yang saya hormati, saya tidak mau digolongkan orang munafik jamaah yang saya hormati. Saya juga cinta dunia. Namun jangan sampai melupakan kebahagiaan di akhirat. Dalam segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan jalan itulah kenikmatan akhirat dan dunia akan diperoleh. Nah, tentang kehidupan dunia jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Begitu jamaah yang saya hormati. Selanjutnya jamaah yang keempat, yang menjadikan seseorang tidak mau bertaubat ialah karena ia belum merasa bahwa taubat itu akan membawanya kepada kesehatan jiwa dan ketentraman hidup. Itu akan terasa. Nah, di dalam penelitian para ahli ilmu jiwa, banyak para penderita penyakit, baik itu penyakit fisik maupun jiwa, yang disebabkan jamaah yang saya hormati problem kejiwaan atau karena penyakit hati, ia bisa disembuhkan dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah jamaah, mari kita segera bertaubat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi tentram dan terhindar dari berbagai penyakit, khususnya penyakit hati. Itu jemaah. Nah, di dalam hal taubat Allah Subhanahu wa taala jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asar rabbukum ayu kafiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus segala kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga.
Jamaah sahabat kultum insani, jamaah nada dan dakwah. Sebab yang kelima yang menjadikan seseorang tidak mau bertaubat ialah karena ia menyangka bahwa dosa-dosa dapat ditebus dengan materi. Sok bawa duit sakarung. Nah, menurut Al-Quran, jamaah harta kekayaan di akhirat nanti tidak akan dapat menebus dosa, tidak. Walaupun sepenuh bumi banyaknya, kecuali bila digunakan untuk kebajikan ketika kita di dunia. Sedikit, jamaah yang saya hormati akan menyelamatkan. Maka punya uang itu sedikit, sok manfaatkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak uang kalau tidak manfaatkan di jalan Allah, mau nulungan kek. Mari kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita gunakan harta itu dunia. Kelak dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya uang tidak besar, tapi digunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong, untuk menyumbang, untuk syiar agama Islam. Apa saja yang menurut kita baik, jamaah yang saya hormati. Insya Allah as-sadaqat atba'ul balai. Nah, jamaah, dari uraian ini kita simpulkan. Pertama, kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan kewajiban setiap kita yang ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat. Kedua, seorang hendaklah bertaubat karena ajalnya bisa datang kapan saja sesuai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup yang terakhir, mari kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke jalannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan hidup kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mengaturkan banyak terima kasih user mungkin ini ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Haji Otong standby terus, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Arianti terima kasih, Yang Gumintir juga terima kasih ya. Yang lainnya masuk tadi, Ibu Ai Hayati juga terima kasih ya, selalu setia. Buku si Umi itu terima, alhamdulillahirabbil alamin. Kepada semua sahabat kultum insani yang masih setia di pagi hari ini, mengaturkan banyak terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya kembalikan kepada Ibu Fatimah. Silakan Ibu Fatimah dipergunakan, saya standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat kultum insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberikan keberkahan rezeki yang barokah, berkecukupan, berlimpah-limpah, dan diberikan keberkahan umur, insya Allah umurnya barokah dan bermanfaat buat siapa saja, sehingga bisa beraktivitas dengan baik dan insya Allah saya doakan aktivitasnya berjalan lancar. Akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.